Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Abda Baul Adkia dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya kelas 2025C akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya bentang lahan yang ada di Yogyakarta. Langsung saja, mari kita menuju ke bentang lahan yang pertama. Bentang lahan yang pertama adalah Pegunungan Batur Agung. Pegunungan Batur Agung ini terbentuk karena adanya 3 faktor pembentuknya. Yang pertama adalah faktor vulkanisme. Nah, faktor vulkanisme di sini merujuk pada erupsi gunung api purba yang mengeluarkan material piroklastik dan membentuk lapisan tanah dan batuan vulkanik. Faktor yang kedua adalah faktor tektonisme. Faktor ini merujuk pada pergerakan lempeng yang menciptakan tekanan tektonik pada wilayah tersebut, sehingga pada wilayah tersebut terdapat atau tercipta sebuah patahan yang kita kenal sebagai sesar atau gawir. Nah, faktor yang ketiga di sini adalah faktor denudasional. Faktor denudasional di sini merujuk pada erosi atau pelapukan yang terjadi karena faktor dari tenaga eksogen. Contohnya adalah air hujan. Air hujan di sini mengikis permukaan wilayah tersebut sehingga membentuk sebuah bentang alam dengan punggungan gunung yang tajam dan juga lembah yang dalam. Bentang lahan yang kedua adalah bentang lahan kars Gunung Sewu. Nah, bentang lahan kars ini terbentuk karena adanya 2 faktor pembentuknya. Yang pertama adalah pengangkatan, yang kedua adalah larutan. Nah, pengangkatan di sini merujuk pada naiknya permukaan tanah yang dulunya itu berada di bawah permukaan air laut, yang menjadi habitat dari organisme laut, khususnya sejenis moluska. Nah, kini permukaan tanah tersebut telah naik mencapai atas permukaan laut dan menjadi batuan-batuan limestone atau biasa kita kenal dengan gamping. Nah, batuan-batuan ini mengalami sebuah proses namanya solusional atau pelarutan apabila terkena oleh air hujan dengan intensitas yang tinggi dan juga kandungan CO2 yang kuat, sehingga karena proses solusional tersebut terciptalah sebuah bentang lahan kars. Bentang lahan yang ketiga adalah bentang lahan dataran Yogyakarta dan juga Graben Bantul. Nah, bentang lahan ini terbentuk karena ada 2 faktor pembentuknya. Yang pertama adalah faktor tektonisme. Di sini merujuk pada pergerakan lempeng yang menciptakan sebuah sesar naik ataupun sesar turun, di mana bidang tanah yang berada di bawah sesar ini biasa kita sebut dengan graben, atau di sini merujuk pada wilayah Graben Bantul. Nah, Graben Bantul di sini membentuk sebuah cekungan besar, di mana saat terjadi erupsi dari gunung api, maka material-material piroklastik dari hasil erupsi tersebut memasuki wilayah cekungan tersebut dan membentuk sebuah sedimen lapisan tanah atau batuan yang baru, di mana batuan atau lapisan tanah tersebut merupakan batuan vulkanik ataupun tanah yang berasal dari material piroklastik. Nah, yang biasa kita sebut dengan dataran Yogyakarta. Bentang lahan yang terakhir adalah bentang lahan Gunung Api Kuarter Merapi. Nah, bentang lahan ini terbentuk karena adanya proses yang bernama subduksi ataupun penujaman. Nah, penujaman di sini merujuk pada lempeng Samudra Indo-Australia yang menujam ke arah lempeng benua Eurasia, sehingga penujaman tersebut menyebabkan tekanan yang berada di bawah kerak benua itu pun naik. Akibatnya, magma yang berada di dalam bumi berusaha untuk keluar melalui celah-celah retakan yang ada pada kerak bumi, sehingga saat sudah keluar terbentuklah sebuah gunung api baru yang kita kenal dengan Gunung Api Kuarter Merapi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai proses terbentuknya bentang lahan yang ada di Yogyakarta. Sekian, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.